Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuni Anjarwati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Serundakan, Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nia Purwitasari. Beliau ini guru kelas 2C di SD Negeri 2 Serundakan, Trenggalek. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Bu Anjar. Bagaimana kabarnya Bu Nia hari ini? Alhamdulillah saya baik dan sehat. Alhamdulillah. Nia, hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelasnya Bu Nia, tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Nia lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi ini sebagai bentuk persiapan awal sebelum nanti Bu Nia melakukan kegiatan pembelajaran agar Bu Nia lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu? Iya, Bu Nia, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Nia terkait rencana kegiatan observasi nanti. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan Bu Nia, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nia capai? untuk pembelajaran kali ini saya ingin atau saya berharap peserta didik nanti mampu untuk menuliskan kalimat yang mempunyai pola subjek, prediksi, objek. Oh ya, berarti Bu Nia ingin peserta didiknya itu mampu menulis kalimat dengan pola subjek, predikat, objek. Itu ya Bu. Nah, terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Nia capai atau ingin Bu Nia lakukan saat observasi? Untuk kompetensinya nanti saya berharap peserta didik ini akan mampu menentukan subjek, predikat, dan objek, kemudian mampu menyusun kata menjadi kalimat yang tepat, dan terakhir menuliskan kalimat yang berpola subjek, predikat, objek. Luar biasa, berarti area yang Bu Nia kembangkan yaitu berkaitan dengan kompetensi dan keterampilan siswa, dan itu ya Bu ya. Oke. Nah, saya ingin mengetahui Bu Nia bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Nia terapkan di kelas Bu Nia nanti. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, atau model pembelajarannya, atau dari segi metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya saya ingin menerapkan permainan, jadi permainan kata. Untuk model pembelajarannya nanti kooperatif, jadi anak-anak bisa berdiskusi. Untuk metodenya yaitu dengan diskusi tadi, permainan, dan juga peran. Jadi nanti lebih banyak kegiatan ini ya Bu, apa namanya, lebih menyenangkan karena disertai dengan permainan gitu ya Bu ya, dan kerja kelompok gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Nia, apa rencana media, maksud saya apa media pembelajaran yang akan Bu Nia gunakan dalam pembelajaran nanti? Karena tadi ada permainan kata, jadi nanti akan ada kartu kata. Kartu kata ya. Terus kapan Bu Nia akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa dan Bu Nia? Untuk harinya kira-kira hari Sabtu. Untuk jamnya jam 4.05 sampai jam 4.05 itu saya ada. Berarti Sabtu minggu depan ya Bu ya? Iya. Baiklah Bu Nia, di hari tersebut insya Allah saya akan hadir untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Bu Nia saat pembelajaran berlangsung. Nanti setelah Bu Nia melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kita melakukan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh Bu Dewi selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 10. Nah, sebelum kita akhiri Bu Nia, apa yang Bu Nia dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Maksudnya
apa yang dunia dapatkan dari kita saat kita tadi. Saya rasa setelah kita melakukan perbincangan kali ini, saya mendapatkan ide untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan cara tadi, permainan tadi. Jadi saya harap nanti anak-anak ya bersenang-senang sambil belajar. Ya, tentunya pembelajarannya kalau saya melihat dari rancangan Bunia tadi lebih menyenangkan dan anak-anak termotivasi untuk terus belajar gitu ya Bunia ya. Baik Bunia, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas hari Sabtu minggu depan yaitu minggu ini. Terima kasih. Demikian percakapan observasi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi jam apa hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, mulai pembelajaran siapkan dulu. Silakan dari Mas Irfan.
Kalimat sederhana. Kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana itu apa toh? Ada yang tahu kalimat itu apa? Artinya kalimat. Ada yang tahu? Kalimat itu apa? Pertanyaan. Jadi ada juga kalimat tanya. Kalau kalimat saja, kalimat itu gabungan dari beberapa kata. Nah, kalau kalimat ini ada kalimat. Jadi kalimat itu merupakan rangkaian kata. Jadi gabungan beberapa kata yang dirangkai kemudian memiliki makna yang lengkap. Ini untuk kalimat dengan pola subjek, predikat, dan objek. Nah, subjek itu apa tuh? Subjek itu pelaku. Jadi yang melakukan. Jadi, subjek itu pelaku yang melakukan. Jadi bisa orang, bisa benda, bisa juga yang lainnya. Tadi ada yang bertanya atau sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, ini akan memberikan gambar kerjanya. Ini dikerjakan secara kelompok. Tugas kalian adalah seperti contoh ini. Ya, jadi diberi garis bawah, kemudian ditentukan subjek, predikat, dan objeknya. Oke. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, yang ini salah satu. Didiskusikan mana subjeknya nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Pakai penggaris ya. Jadi semuanya ikut berdiskusi. Sebenarnya 1-2 orang saja. Namanya bisa ditulis di bawah ya. Ditulis dulu nomor berapa. Nah, namanya siapa saja. Semuanya
kegiatan selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu. Lagunya tentang kalimat berpola SPO. 1, 2, 3, 4. Kalimat berpola SPO. Subjek, predikat, objek. Subjek adalah orang dan benda. Predikat kata kerjanya. Dan objek itu benda. Objek juga orangnya. Subjek berada di awal kalimat. Objek di akhir kalimat. Jadi subjek letaknya biasanya di. Nah, sekarang kita akan permainan. Ya, permainannya nanti setiap kelompok akan mendapatkan kata. Kalian akan menyusunnya menjadi sebuah kalimat berdasarkan gambar yang Dunia bagikan. Ya, jadi nanti cepet-cepetan siapa yang menang. Oke? Siap? Oke. Nah, sebelumnya kita lakukan, mari kita bersemangat dulu. Semangat. Sekarang lanjut ke gambar yang kedua. Oke, dari permainan tadi kelompok 3 sudah paham bahwa ada untuk menyusun kalimat. Jadi Pak Benny mengendarai mobil ini jadi susunan kalimat yang tepat. Karena Pak Benny ini sebagai mengendarai sebagai predikat, mobil sebagai objek. Dan untuk yang lain susunannya saja yang belum tepat, ya. Jadi seperti itu ya bentuknya. Jadi ya, kita lanjutkan nanti ya. Oke. Jadi dari permainan ini sudah bisa kita simpulkan bahwa susunan kalimat sederhana diawali oleh subjek. Yang kedua predikat. Yang ketiga objek. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita bunyikan soal dulu ya. Kalian bisa membuat kalimat sesuai dengan gambar yang ada. Bacakan dulu. Oke, setelah mengerjakan evaluasi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, punya yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, punya yang bertanya. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah di lain waktu kalian ingin seperti ini lagi? Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Objek, predikat, itu adalah terima kasih untuk hari ini. Silakan diberesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yuni Anjawadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Surundakan Kabupaten Trenggalek.
saya masih ditemani oleh Ibu Nia Pujitasari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik ini. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Dewi Ratnawati selaku pengajar praktek pajak pendidikan Guru Penggerak Angkatan Sipil. Assalamualaikum Bu Nia, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Di percakapan pada observasi ini saya akan bertanya terkait kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan di hari Sabtu kemarin, ya Bu. Nah, tujuan percakapan pada observasi ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan pembelajaran yang telah dunia lakukan saat pembelajaran di kelas hari Sabtu kemarin. Nah, mohon izin Bunia untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bunia, bagaimana perasaan Bunia setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Setelah melakukan pembelajaran, saya merasa karena saya bisa menyampaikan materi pembelajarannya dan anak-anak bisa memahami materi yang Berarti anak-anak dapat merasa nyaman dan senang saat belajar begitu ya Bu ya. Pertanyaan berikutnya Bu Nia, mungkin bisa diceritakan Bu Nia terkait area pengembangan apa yang Bu Nia lakukan di saat kegiatan pembelajaran yang dilakukan hari Sabtu kemarin. Untuk area pembelajaran saya kemarin yaitu kompetensinya adalah menuliskan kalimat dengan kombinasi kemudian anak juga menyusun kata menjadi kalimat dan juga menentukan unsur dari kalimat tersebut. Berarti sama seperti waktu praobservasi ya Bu, ada pengembangan yang ingin dikembangkan yaitu terkait kompetensi dan juga keterampilan. Nah, untuk selanjutnya Bu Nia, langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan apa yang telah Bu Nia lakukan pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Pembelajaran ini pembelajaran konten, proses dan juga produk. Biar anak bisa melakukan kegiatan Berarti pembelajaran yang Bu Nia lakukan sudah melalui tahapan kegiatan pembelajaran digitalisasi ya, dari pembelajaran digitalisasi konten, digitalisasi proses, dan kemudian digitalisasi produk gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Nia, menurut Bu Nia sejauh mana area pengembangan yang Bu Nia katakan tadi, apakah sudah berhasil Bu Nia itu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? itu ada kendala karena jumlah peserta didiknya dan kelas bawah, jadi ketika ada yang kurang karena gitu anak-anak ada yang merasa terganggu oleh semuanya. Jadi kendalanya itulah jumlah peserta didiknya yang banyak, jadi untuk beberapa anak juga jumlahnya tidak sama. Tapi tadi Bu Nia cerita ditemukan kendala-kendala seperti itu ya Bu Nia. Nah, yang saya maksudkan tadi Bu Nia kembali ke pertanyaan itu, apakah area pengembangan yang Bu Nia inginkan itu terkait kompetensi dan keterampilan itu sudah tercapai atau belum? Kalau untuk area kompetensinya sudah tercapai, jadi anak-anak sudah bisa untuk menentukan subjek pendidikan dan objek pengetahuannya, sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat, dan juga sudah bisa menuliskan kalimat dengan kombinasi subjek. Berarti area pengembangan yang ingin Bu Nia sampaikan yang Bu Nia ingin lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai begitu ya Bu ya. Terus kembali tadi Bu Nia kan menyatakan bahwa terdapat kendala yaitu ada siswa yang kurang aktif karena sulit sekali untuk membagi kelompok seperti itu ya Bu. Nah, dengan misalnya kan menurut Bu Nia kendala
dalam pembelajaran itu kan muncul kendala maksudnya gitu. Nah, bagaimana dunia untuk menyikapi? Solusinya nanti anak-anak ini tetap dalam kelompok, tapi kelompoknya dibagi sama anggotanya sama sesuai dengan jumlah murid dalam satu kelas. Jadi anak ada jadi jadi 7 kelompok sehingga jumlah anggota setiap kelompok itu sama. Pembelajaran tadi kan punya 6 kelompok, jadi jumlah anggota tiap kelompoknya ada yang Jadi nanti yang kendala yang dihadapi dunia ini nanti untuk menciptanya akan solusikan akan punya atasi dengan merubah banyak kelompok. lebih banyak kelompoknya seperti itu ya Bu ya. Oke. Terus kapan rencananya dunia akan melaksanakan apa ini perubahan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengatasi kendala? Secepatnya, jadi secepatnya dalam pembelajaran berikutnya nanti saya upayakan agar untuk pembelajaran jika itu diskusi maka kelompoknya akan lebih banyak sehingga anggotanya sama Kenapa dunia kok mengambil solusi itu? Apa yang dunia harapkan dari kegiatan pembelajaran dunia nanti? solusi tersebut karena menurut saya dengan pembagian kelompok dengan jumlah anggota yang sama nanti setiap kelompok ini akan mendapatkan setiap anggota kelompok akan mendapatkan tugas sehingga dia tidak gaduh, sehingga juga dia bisa berkegiatan dan memahami apa yang sedang dilakukan. Jadi harapannya dunia ke depan itu ingin siswanya lebih aktif, terus kemudian nyaman untuk belajar, seperti itu ya Bu ya. Terus lebih semangat untuk belajar. Gitu. Memang tadi saya kemarin itu saya lihat apa namanya pembelajaran yang kita lakukan itu sudah menunjukkan kegiatan pembelajaran melalui organisasi karena menunjukkan kelas itu anak-anak itu belajar dengan nyaman di kelas, terus kemudian juga merasa senang, asik seperti itu ya dunia ya. Nah, oke, baiklah dunia, mudah-mudahan apa yang dunia rencanakan ini dapat terlaksana atau terrealisasi dan memberikan dalam proses memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi di kegiatan pembelajaran dunia yang kedepannya. Nah, sebelum saya tutup dunia apa namanya ini ya, saya itu terkesan dengan kegiatan pembelajaran yang dunia lakukan. Saya berharap nanti setelah panjenengan dunia ini melakukan perubahan dalam kegiatan pembelajaran, saya mohon dunia tetap mau apa ya namanya sharing lah dengan saya, berbagi dengan saya karena memang apa namanya saya ingin tahu cerita dunia setelah melakukan perubahan yang dunia rencanakan tadi dalam pembelajaran seperti itu. Baiklah dunia, terima kasih banyak atas kegiatan diskusinya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dunia rencanakan depannya dapat terrealisasikan. Baik, selanjutnya kami mohon kepada Ibu mungkin memberikan beberapa kata tentang buka observasi yang supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi dan sekarang pasca observasi. Alhamdulillah dari percakapan Ganjar sudah poin-poin depan poin sudah ada, terapi ini sudah ada, jadi nanti bisa ditingkatkan lagi untuk rencana pengembangan dirinya. Jadi dari saya tetap semangat belajar untuk berbagi, untuk menyebarkan kasih baik ini kepada kalian. Terima kasih. Terima kasih kembali
ya. Saya